Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sobat semuanya, ketemu lagi nih di channel YouTube aku, Eri Susanti. Alhamdulillah nih dalam pembahasan kali ini, udah lama ya aku nggak. Kali ini aku akan memberikan tips 5 cara menjadi kaya raya walau gaji pas-pasan. Hah? Emang bisa? Bisa dong, ada rahasianya. Oke, makanya nonton channel aku sampai habis ya. Tonton YouTube aku hari ini sampai selesai, sampai akhir. Oke, teman-teman. Jadi, gaji merupakan aspek penting dalam perekonomian setiap orang. Beberapa karyawan sering merasa mati gaya loh teman-teman dengan gajinya yang pas-pasan. Namun, tak ada yang mustahil kan untuk menjadi kaya raya. Bener gak sobat? Bener dong. Ya dong, ya kan? Yalah, masa enggak? Aduh, kaya raya itu bagi setiap orang tuh kayak ya Allah pengen ya jadi kaya raya. Aduh, sama aku juga pengen. Aku akan bahas nih kali ini tentang buku yang pernah aku baca. Dalam bukunya Chris Hogan tentang Everyday Millionaires, menjelaskan bahwa rahasia sukses para orang kaya terletak pada sejumlah kebiasaan kecil dan keputusan yang sering diambil secara bijaksana. Benar nggak? Dalam surveinya, dari 10 orang kaya raya ditemukan bahwa sebagian besar bukanlah orang yang memiliki karakter pemboros dan glamor yang sering kamu lihat di media sosial saat ini loh guys. Mereka adalah orang biasa yang bekerja keras biasanya. Mereka tidak mencolok, mereka itu bekerja keras banget. Itu dalam 94% orang kaya bukan pemboros dan orang biasa yang bekerja keras dan tidak mencolok. Itu pengungkapan dari Chris Hogan loh teman-teman. Kalian pernah tahu kan buku Chris Hogan tentang Everyday Millionaire? Coba kalian baca. Di sana Chris Hogan menjelaskan bahwa 94% orang kaya bukan pemboros dan orang biasa yang bekerja keras dan mereka tidak mencolok sama sekali. Dari ungkapan ataupun pernyataan Chris Hogan tadi ya teman-teman, yang menyatakan 94% orang kaya bukanlah orang yang pemboros atau orang yang biasanya bekerja keras dan tidak mencolok, itu katanya. Lalu, apa sih yang membuat para miliarder di dunia ini menjadi kaya? Kita kupas ya dalam 5 pembahasan tentang mereka yang menjadi kaya raya. 1. Yang pertama itu ternyata hemat dan bukan pemboros. Betul gak teman-teman? Jadi artinya hemat dan bukan pemboros itu menghabiskan lebih sedikit uang. 94% jutawan telah disurvei oleh Hogan. Terbukti mereka tidak menghamburkan uang dari penghasilan yang mereka dapatkan loh teman-teman. Jadi hal tersebut merupakan presentasi yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan populasi pada umumnya, di mana hanya 55% orang yang tidak menghamburkan uangnya dari pendapatan mereka. Bener nggak tuh guys? Jadi ternyata hasil survei dari Hogan tuh terbukti loh, mereka itu yang kaya raya itu menghabiskan sedikit uang. Itu yang pertama ya teman-teman. Lanjut. Yang kedua, membuat anggaran pengeluaran atau membuat budgeting. Tahu nggak sobat? Sebanyak 93% miliuner berpegang pada anggaran keuangan. Sebagian mereka tidak gengsi atau sungkan untuk membuat budget pengeluaran rutin mereka sehingga pengeluaran mereka itu jadi lebih tertata, juga tidak boros loh teman-teman. Bener banget loh, itu para miliarder dong. Apalagi kita dong yang gajinya pas-pasan, bener nggak? Oke teman-teman, lanjut yang nomor 3. Pernyataan dari Chris Hogan yang nomor 3 itu adalah memiliki rencana atau planning, ataupun disebut juga membuat rencana. Jadi membuat rencana untuk masa depan kita, gini ya. Kekayaan yang mereka dapatkan tidak terjadi dalam semalam seperti berharapnya menang lotre.
Menurutnya, ataupun menurut Chris Hogan, orang kaya sangat cerdas dalam menyusun rencana dan berinvestasi loh teman-teman. Rencana yang mereka buat biasanya dibuat dengan detail dan sempurna tersebut dapat membantu untuk keluar nasib dari kemiskinan. Itu rencana seorang miliuner lah. Orang-orang kaya yang sekarang menjadi miliuner. Itulah pemikirannya, cerdas banget. Dan rencana tersebut ini selama perjalanannya, selama merencanakannya itu mereka tidak melenceng jauh dari apa yang mereka harapkan. Benar loh, itu orang-orang yang memiliki rencana atau planning untuk masa depannya loh teman-teman. Kita coba dong teman-teman biar kita kayak orang-orang di luar sana ya, insya Allah lah, bismillah. Yang keempat nih teman-teman, jadi yang keempat itu mengontrol pengeluaran atau tetap terkendalinya dalam mengeluarkan uang. Ini loh teman-teman, statistik yang satu ini bisa dipastikan dapat mengejutkan sobat aku lah teman-teman. Sobatnya aku nih, para penonton setianya aku nih, insya Allah lah ya. Jadi sekitar 97% orang kaya sadar dan disiplin dalam mengatur pengeluaran. Wow, mereka hebat bukan? Ternyata orang kaya itu bukan mereka yang royal loh, tapi mereka yang dapat mengatur keuangannya mereka. Aduh, benar banget loh teman-teman. Jadi sekitar 97% dari miliarder di dunia yang telah disurvei oleh Hogan mengungkapkan bahwa mereka sangat sadar dan disiplin mengendalikan nasib mereka dengan cara yang sederhana. Apa sih yang cara sederhana itu? Yaitu mengendalikan pengeluaran dengan baik dan disiplin, sehingga mereka dapat melakukan investasi yang menabung yang lebih banyak. Investasi menabung lebih banyak loh teman-teman. Benar nggak? Aduh, aku ya Allah pas baca buku Hogan emang oh iya benar ya. Ternyata orang kaya itu bukan mereka yang pelit ataupun mereka yang loyal, tapi mereka yang lebih mengatur atau lebih disiplin loh dalam mengeluarkan keuangan itu. Bayangkan loh teman-teman, ketika kita gaji pas-pasan tapi cita-cita kita pengen jadi kaya raya itu bagaimana? Oh berarti ternyata kita yang harus mengatur loh. Benar gak sih teman-teman? Kalau benar jangan lupa ya. Lanjut teman-teman, yang kelima itu lebih mencengangkan lagi loh teman-teman. Aku juga kayak, oh ya Allah, orang kaya aja seperti ini, apalagi kita orang yang pas-pasan gitu. Dalam perekonomiannya yang masih terbata-bata, dalam yang masih memperjuangkan loh teman-teman. Jadi kayak gini. Yang kelima, memanfaatkan promo ataupun voucher, memanfaatkan penawaran yang ada. Jadi menurut survei Hogan itu 93% miliarder menggunakan voucher saat belanja bulanan. Wow. Ya Allah, kayak kita aja gitu yang pas-pasan tidak pernah memikirkan sampai hal voucher gitu. Enggak, kita itu justru lebih kayak memikirkan gini, pengeluaran kita segini-gini. Jadi dari 93% dari miliarder tidak menggunakan voucher saat belanja bulanan. Kebayang gak sih guys? Kebayang banget kan? Kalau aku sih kayak, ya Allah ini kebayang banget dong. Mereka bahkan hanya mengalokasikan $200 jatah makanan di restoran setiap bulannya. Bayangkan $200 itu berapa sih teman-teman? Coba cek. Coba di kolom komen dong. Komen dong $200 itu berapa jatah makan di restoran per bulan. Itu juga apabila mereka itu berkepentingan ataupun ada bisnis ataupun mereka ada janji baru mereka bisa makan di restoran. Karena menurut hasil survei ini teman-teman, jadi para miliuner ini justru lebih menghemat. Mereka tidak kelihatan royal ataupun bagaimana kayak di sosial media yang sering kita lihat saat ini ya, yang belum dalam, ya Allah ini hartanya segini, ini gayanya gini-gini ya. Enggak loh. Ternyata miliuner tuh 93% itu miliuner itu lebih hemat daripada kita loh teman-teman. Oke. Aku juga mencengangkan banget, Masya Allah. Jadi teman-teman, dari beberapa poin tersebut yang bisa kita simpulkan itu ya, sahabatnya aku, sahabatnya Adi Susanti, hai. Jangan lupa ya di subscribe, like, boleh komen dong. Tadi juga yang kayak $200 itu berapa sih? Boleh di kolom komen aja ya. Jadi bahwa ternyata para miliarder dan orang-orang yang kaya itu tidak menghambur-hamburkan uang. Jadi kesimpulannya kayak gitu. Mereka justru lebih sering makan di rumah, lebih sering mengatur pengeluaran keuangan, terus per bulan juga lebih sering memanfaatkan penawaran yang ada ya, seperti tadi memanfaatkan voucher untuk berbelanja bulanan loh. Gak kebayangkan teman-teman. Jadi alhamdulillah
Di channel YouTube kali ini aku membahas tentang 5 tips menjadi kaya raya walau gaji pas-pasan. Aku membahas tentang hasil survei Hogan di mana 5 rahasia para miliuner menjadi orang kaya raya gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang telah menonton channel YouTube aku kali ini. Aku membahas tentang 5 tips menjadi kaya raya walau gaji pas-pasan. Alhamdulillah teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apapun ilmu yang aku sampaikan itu juga untuk pembelajaran diri aku loh teman-teman. Aku juga masih kayak berusaha, tapi pengen juga berbagi tips loh dan ilmu untuk kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.